Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bu Nisrina selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perdagangan atau jual beli. Sebelum menjelaskan makalah saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Rahman Al-Farisi. Yang kedua ada Vinky Larasakti. Yang ketiga ada Yakut Al-Ursi. Dan yang keempat ada Afiyah Yumna. Penjelasan slide pertama tentang pengertian jual beli yang akan dibacakan oleh Afiyah Yumna. Pengertian jual beli. Jual beli adalah saling tukar manukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan. Tukar menukar di sini diartikan harta yang memiliki manfaat dan ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah sighot atau ungkap ijab qabul. Ijab qabul adalah ungkapan penjual dari penjual dan qabul pernyataan membeli dari pembeli, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia sehingga minuman keras, darah, babi tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Maka jual beli dipandang tidak sah. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat baik dari Al-Quran maupun hadis. Rukun dan syarat jual beli. 1. Penjual dan pembeli. 2. Barang yang diperjualbelikan. 3. Harga. 4. Ijab dan qabul. Jual beli murabahah. Murabahah berasal dari kata ribah, yang berarti tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Menjual barang secara murabahah berarti menjual barang dengan tambahan keuntungan tertentu. Menurut istilah, murabahah adalah jual beli suatu barang, di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dan harga jual tersebut disetujui pembeli. Murabahah adalah jenis hukum jual beli yang dibolehkan oleh syariah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Baik, selanjutnya syarat-syarat murabahah dan ketentuan umum murabahah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri. Objek murabahah atau barang halal diperjualbelikan dan harus ada pihak penjual. Hak kepemilikan barang itu berada di tangan penjual, meskipun barang itu belum ada di pihak penjual. Tetapi, secara yuridis barang itu ada dalam kekuasaan penjual. Misalnya, barang itu masih dititipkan kepada pemasok yang telah dibeli oleh penjual. Yang ketiga, adanya keterbukaan pihak penjual tentang harga beli dan biaya lain yang dikeluarkan oleh penjual kepada pihak pembeli. Yang keempat, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Yang kelima, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Yang keenam, adanya ijab dan qabul. Dan yang ketujuh, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu.
Aplikasi murabahah di lembaga keuangan syariah. Secara sederhana, murabahah merupakan bentuk kerjasama usaha antara dua pihak, yang ini pemilik modal atau sahibul mal dan pengusaha atau mudharib. Pemilik modal memberikan modal sepenuhnya kepada pengusaha untuk dikelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan di dalam kontrak dan kerugian ditanggung secara bersama. Pemilik modal akan kehilangan modalnya, sedangkan pengusaha kehilangan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dikeluarkannya. Baik, selanjutnya tentang jual beli salam yang akan dijelaskan oleh Vinky. Salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fih dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Adapun landasan hukum jual beli salam ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu yang tertentu, buatlah secara tertulis. Selanjutnya ada rukun, syarat, dan sifat akad salam. Rukun dan syaratnya yaitu rukun ba'i as-salam. Yang pertama ada pembeli atau muslam, yang kedua ada penjual muslam fih, yang ketiga ada modal atau barang, yang keempat ada akad atau ijab qabul alias sigat. Selanjutnya ada aplikasi salam di lembaga keuangan syariah. Pembiayaan akad salam merupakan salah satu produk perbankan syariah yang dapat digunakan dalam bidang pertanian. Namun, hal ini belum digunakan dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Akad salam memiliki potensi strategis terhadap pengembangan bidang pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan potensi penggunaan akad salam dalam pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dan bagaimana tantangan atas penerapan pembiayaan akad salam di lembaga keuangan syariah. Tulisan ini berpijak pada penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, analisis dari berbagai literatur. Di Indonesia, baik perbankan syariah maupun Baitul Mal wa Tamwil belum menerapkan akad ini. Terkait beberapa risiko dari pembiayaan salam, lembaga keuangan syariah membutuhkan strategi agar dapat merasakan keuntungan dari penyediaan produk salam. Dalam tulisan ini dijelaskan praktik sistem pembiayaan akad salam yang menguntungkan bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan optimalisasi pembiayaan akad salam dapat memberikan dampak positif terhadap para petani, yaitu pada aspek permodalan untuk mengembangkan produk pertanian. Selanjutnya jual beli istihna yang akan dijelaskan oleh Yakut. Jual beli istisna. Istisna secara etimologis adalah masdar dari citasna asyai, yang artinya meminta membuat sesuatu, yaitu meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Jual beli istisna secara terminologis adalah akad jual beli antara pemesan atau mustashni dengan penerima pesanan atau shani atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Contohnya pakaian. Apabila Anda ingin pakaian kostum sesuai dengan selera juga termasuk dalam istisna. Misalnya, Anda ingin memesan jersey sepak bola dengan desain sendiri untuk 40 orang. Kemudian dalam jual beli istisna, spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayarannya dapat dilakukan di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang sesuai dengan kesepakatan. Jual beli istisna menurut Hanafiyah diperbolehkan dengan alasan istihsan, demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan atau urf dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Atau dalam bahasa usul fikih, istisna diperbolehkan atas dasar istihsan bil urf. Akad istisna diperbolehkan karena ada ijma ulama. Mardani mengutip pendapat Al-Kaisani bahwa
istisna telah menjadi ijma sejak zaman Rasulullah SAW tanpa ada yang menyangkal. Kemudian ada rukun dan syarat istisna. Rukun istisna. Yang pertama aqidain, yaitu dua pihak yang melakukan akad atau para pihak yang melakukan akad. Yang kedua masnu, yaitu objek yang ditransaksikan, yaitu barang produksi. Yang ketiga syigot, yaitu ijab dan qabul. Syarat istisna. Yang pertama, akad istisna menjadi mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. Yang kedua, objek istisna adalah barang yang dapat dipesan atau yang biasa ditransaksikan oleh manusia dan bukan barang aneh yang tidak dikenal di masyarakat. Yang ketiga, identifikasi dan deskripsi barang yang dipesan harus sesuai dengan pemesanan. Cara pembayaran dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Yang keempat, tidak boleh ada penentuan jangka waktu penyerahan. Jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad salam. Yang kelima, jika objek akad atau barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak khiyar atau pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Yang keenam, pembeli atau mustahni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang ketujuh, tidak boleh tukar-menukar barang kecuali barang-barang yang sejenis dan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, aplikasi istisna di lembaga keuangan syariah. Pengembangan perbankan syariah, Institut Bankir Indonesia mendefinisikan istisna sebagai akad antara pemesan dengan pembuat barang untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang baru akan dibuat oleh pembuat barang. Dalam istisna, bahan baku dan pekerjaan penggarapannya menjadi kewajiban pembuat barang. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, maka akad tersebut berubah menjadi ijarah. Yang terakhir adalah perbedaan istisna dengan salam. Yang pertama dari segi barang. Kalau dalam akad salam, barang tidak perlu dibuat atau mengalami proses pengolahan sebelum diserahkan. Sedangkan akad istisna adalah akad untuk suatu barang pesanan, di mana barang perlu proses pembuatan pengolahan sebelum diserahkan. Yang kedua dari segi status akad. Akad salam merupakan akad lazim atau mengikat. Artinya akad ini tidak boleh serta-merta dibatalkan oleh salah satu pihak. Sedangkan akad istisna tidak lazim menurut riwayat yang paling kuat. Kecuali kalau barang sudah dibuat, barulah dia mengikat menurut Abu Yusuf. Tapi kalau selepas akad, tiba-tiba salah satu pihak berubah pikiran dan membatalkan akad, maka akad menjadi batal. Yang ketiga, dari segi pembayaran. Perbedaan mendasar dari kedua akad ini juga ialah dari segi penyerahan uangnya, di mana disyaratkan dalam akad salam, uang wajib diserahkan terimakan secara tunai semuanya di majelis akad. Sedangkan dalam akad istisna tidak disyaratkan harus demikian. Boleh diserahkan secara tunai semuanya di awal, atau dicicil, atau dihutang dan dilunasi di akhir akad. Saya kembalikan ke moderator. Baik, baik, terima kasih. Berikut adalah pemaparan tentang perdagangan atau jual beli. Bila ada yang kurang dipahami, boleh mengajukan pertanyaan, dan apabila ada yang memiliki pengetahuan lebih luas, boleh memberikan saran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.